Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Rahmatul Ulfi dari UPJJ Semarang dengan NIM 858534176. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat di lingkungan sekitar dan pencemaran deterjen pada perkecambahan. Selamat menonton, bye. Hai guys, di sini aku mau menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem sendiri memiliki fungsi sebagai suatu kesatuan ekologis yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan. Ekosistem sendiri terdiri atas dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik sendiri terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, organik, dan iklim. Ekosistem sendiri bisa terjadi dengan dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami sendiri terdiri dari hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Di ekosistem darat alami ini, yang pertama saya mengambil contoh hutan. Hutan memiliki komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik sendiri terdiri dari kondisi cahaya cukup terang, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya subur, anginnya semilir, dan airnya sangat cukup. Komponen biotiknya terdiri dari tanaman dan hewan. Mereka saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, yang dimana tanaman membutuhkan air, cahaya, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhannya. Dan beberapa tanaman yang ada di hutan tersebut ada pohon sukun, tumbuhan paku, pohon jambu, jati, tanaman garut, dan pohon pisang. Komponen biotik pada hewan di sini ada semut, belalang, dan kadal. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, makan, oksigen untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Terakhir ada pengurai, di sini ada jamur dan cacing. Di ekosistem darat buatan ini saya mengambil contoh sawah. Sawah memiliki komponen abiotik, meliputi cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, tanahnya lembab, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temui ada padi, rumput, pohon jagung, tanaman kacang panjang, singkong, dan tembakau. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka butuh cahaya, air, dan tanah untuk pertumbuhannya dan perkembangbiakannya. Selain hewan, ada tumbuhan yaitu siput, semut, capung, dan kepiting. Hewan-hewan tersebut saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup. Adapun pengurai yang ditemukan ada jamur dan cacing. Kesimpulannya adalah bahwa di alam ini terdapat timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem. Hai guys, di praktikum yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh deterjen pada kecambah. Alat dan bahannya ada air, deterjen, kacang hijau, botol yang sudah dikasih label, kapas, dan gunting. Pertama kita tuangkan deterjennya ke wadah, lalu kita buka dan taruh di, kita rendam dengan air lama, susun gelas yang sudah ada labelnya. Ini normal. Masukkan kapas di satu tempat. Kita larutkan dulu deterjennya dengan air.
deterjen. %. 25%. Dan yang ketiga 12,5%. Terakhir 6,5%. 6,5%. Dan ini adalah air. Cuci tangan dulu ya. Sudah selesai cuci tangan, kita masuk ke air kontrol atau air biasa. Kita basahi menggunakan, lalu dimasukkan ke dalam. Setelah selesai semuanya, kita masukkan di setiap gelas plastik yang ada cairan deterjennya. Nah, setelah dimasukkan semuanya, serabut ya. Setelah dimasukkan semuanya kacang hijaunya, kita tunggu dalam kurun waktu 48 jam. Kita tunggu. See you. Makasih, bye-bye. Nah, itu tadi adalah penjelasan dan video tentang ekosistem darat dan pencemaran deterjen pada perkecambahan. Terima kasih. Bye-bye.